Selamat pagi, Vera. Selamat pagi, Ibu. Kamu apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Ibu apa kabar? Enak, Ibu juga kabar baik. Kamu di mana sekarang? Lagi di sekolah? Saya masih di rumah, Ibu. Soalnya kemarin sakit, Ibu, jadi saya pulang. Ya. Jadi, terima kasih banyak sudah bisa ikut konseling individual dengan Ibu melalui Zoom meeting ini. Dan Ibu mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali di ruangan virtual ini. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Vera, mari kita bawa dalam doa semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Sebelum itu, Ibu minta tolong minta bantuan kepada Vera untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Baik, Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya membawa doa. Doa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu dan segala berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang ini kami akan melakukan kegiatan konseling individual dalam dalam berjalan dengan lancar dan semoga kami mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Amin. Sudah. Baik, ya, terima kasih banyak sudah memimpin kita dalam doa. Jadi, sebelum mulai kegiatan, Ibu ingin bertanya dulu kepada Vera. Vera pernah mengikuti konseling individual tidak? Vera bisa mendengar suara Ibu? Tidak terlalu jelas, Ibu. Mungkin karena jaringan, Bu. Ya, jadi Ibu ulangi lagi. Adik Vera pernah tidak mengikuti konseling individual? Pernah mendengarkan tidak? Dengar suara Ibu, nah. Mungkin terlalu kecil suaranya, Bu. Jadi Ibu ulang lagi, sudah dengar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu ingin bertanya, Vera pernah tidak mengikuti konseling individual atau pernah dengar konseling individual, bagaimana, atau belum? Belum pernah sih, Bu. Saya belum pernah ikut bimbingan konseling individual sebelumnya. Tapi sudah pernah dengar kan konseling Iya, individual? Ibu. Ya, jadi konseling individual itu konseling atau layanan yang membantu peserta didik atau konseli untuk memberikan solusi, saran, ataupun dari masalah yang dihadapi. Jadi di sini bukan hanya ibu yang cari solusi, juga Adik Vera juga bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapi Adik Vera gitu. Juga di dalam konseling individual ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Kalau asas kerahasiaan itu, jadi Ade Vera tidak perlu takut menceritakan masalahnya ke ibu. Ibu tidak akan ceritakan ke siapa-siapa masalahnya. Juga Ade Vera bisa menceritakan seluas-luasnya apa yang dialami sekarang ini. Jadi ceritakan apa yang sedang dialami sekarang.
Jadi juga ada asas kekinian, ada asas kesukarelaan. Kalau asas kesukarelaan itu di sini Ibu tidak memaksakan untuk Ade Vera bisa menceritakan masalahnya, tapi Ade Vera mempunyai keinginan untuk bisa menceritakan masalahnya kepada Ibu. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ibu senang bisa langsung, Ade Vera bisa langsung mengerti. Jadi, yang berikut, jadi di dalam kegiatan layanan konseling individual ini, jadi kita hanya memerlu waktu 45 menit untuk mulai kegiatan. Jadi di selama 45 menit ini ceritakan masalahnya. Jadi di sini Ibu meminta Ade Vera untuk menceritakan masalahnya, tidak usah ragu-ragu, sungkan untuk menceritakan masalahnya. Silakan. Baik, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Maaf, Ibu, kalau suara saya terus itu karena jaringan, Ibu. Baik, masalah saya di sini, Ibu. Saya kan masih SMP, Ibu. Saya kan sekarang kan kelas 3 SMP, di mana saya harus banyak-banyak belajar untuk menghadapi ujian akhir bisa mengatur jadwal belajar saya. Karena saya tinggal di keluarga. Jadi di rumah tantanya saya itu tidak punya kesempatan untuk belajar, Ibu. Jadi saya selalu disuruh untuk kerja terus di dalam rumah. Jadi menurut saya waktu belajarnya tidak cukup, Ibu. Begitu, Ibu. Iya, Ibu sangat menghargai dan sangat uh, mengetahui bagaimana perasaan Ade Vera sekarang, mungkin rasa sakit, emosi, karena tidak mempunyai waktu belajar dan hanya untuk kerja-kerja saja. Namun dari situ Ibu mempunyai teknik untuk bisa Ade Vera gunakan sehingga mempunyai solusinya nanti. Jadi tekniknya yaitu atau alternatifnya itu kita menggunakan teknik kursi kosong. Jadi teknik kursi kosong ini di mana Ade Vera menganggap bahwa kursi yang ada di sebelah Ade Vera itu adalah tantanya Ade Vera, yang dimana bisa menceritakan secara langsung ke dia bahwa bagaimana perasaan Ade Vera saat ini. Untuk itu tidak memperpanjang waktu, Ade Vera bisa mulai menceritakannya. Mikrofonnya nak. Ya, Ibu, maaf, Bu. Baik, saya bisa mulai sudah, Ibu. Ya, silakan. Tanta, sebelumnya saya minta maaf kalau apa yang saya omong saat ini tuh bikin Tanta jengkel. Tapi ini betul-betul apa yang saya rasakan, Tanta. Tanta kan tahu sendiri, sekarang saya sudah kelas 3. Seharusnya saya harus butuh waktu belajar yang banyak. Tapi kenapa ya Tanta tidak pernah kasih kesempatan untuk saya belajar. Tanta selalu suruh saya untuk kerja. Padahal Tanta kan punya anak juga. Ini kan saya bukan pembantu, Tanta. Dan saya tinggal di orang tua saya selalu bayar uang, selalu kasih uang ke Tanta. Jadi tolong Tanta perlakukan saya seperti anak-anak Tanta juga. Jujur saya terlalu sakit hati dengan Tanta karena waktu belajar saya sangat berkurang. Jadi mohon Tanta tidak seperti itu lagi terhadap saya. Sudah ya nak? Halo, Vera. Mikrofonnya nak. Bagaimana, Bu? Ya, Ibu, Sudah. suaranya
Sudah ya? Suaranya Halo? Iya Ibu, iya Ibu. Sudah ya? Iya Ibu, sudah tadi Ibu. Ya. Jadi dengan begitu kan Ade Vera bisa meluapkan rasa kesal, jengkel. Jadi dengan begitu kan bisa mencari solusinya. Nah, bagaimana perasaannya setelah bisa ceritakan semuanya? Bagaimana perasaannya? Rasanya bagaimana? Sekarang perasaannya bagaimana? Baik, baik Ibu, perasaan saya setelah meluapkan emosi saya tadi Ibu, jujur saya sudah merasa lega sekali Ibu. Setidaknya saya sudah bisa melampiaskan emosi saya Ibu. Ya, jadi Ibu juga merasa senang karena sudah mendapatkan alternatifnya atau caranya sehingga bisa Ade Vera bisa merasa lega dan senang. Jadi mungkin dari situ juga Ibu mempunyai solusi untuk Ade Vera. Jadi solusi dari Ibu itu tadi sedikit bertanya atau meminta waktu untuk belajar. Jadi minta kepada tantanya bahwa tanta saya sudah kelas 3, jadi mohon pengertiannya untuk memberikan waktu saya untuk belajar Ibu, karena sekarang saya masih ujian akhir, sehingga saya bisa belajar dengan baik begitu. Mungkin itu saja saran dari Ibu. Jadi Ade Vera untuk seminggu ke depannya bisa konsultasi dengan Ibu kalau memang solusi yang diberikan oleh Ibu tidak mempan untuk menyelesaikan masalah dari Ade Vera. Mungkin itu saja. Dan dari itu, Ibu ingin meminta kesan dan pesan dari Ade Vera terkait dengan konseling individual kita pada pagi hari ini. Baik Ibu, kesan dan pesannya saya senang sekali dengan diberikan layanan konseling individual oleh Ibu, karena dengan konseling individual ini saya bisa melampiaskan emosi saya. Saya bisa menceritakan masalah yang saya alami. Karena menurut saya, jika saya menceritakan kepada orang lain, itu sangat sulit untuk saya percayakan kepada mereka, Ibu. Ya. Jadi terima kasih banyak, Ibu sangat-sangat senang sekali Ade Vera bisa langsung mengambil keputusan dan juga bisa menerima solusi dari Ibu. Jadi untuk itu Ibu menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi untuk itu Ibu menutup kegiatan ini dan Ibu ingin meminta waktu untuk tindakan selanjutnya bagaimana. Nah, mungkin dari Ade Vera atau minggu ini bisa ada waktu untuk melakukan konseling lagi bila mana saran yang diberikan pada hari ini masih belum bisa menyelesaikannya. Baik Ibu, kalau menurut saya, jika memang solusi yang Ibu beri belum bisa, maka nanti saya konfirmasi ke Ibu supaya kita bisa bertemu minggu depan juga Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Ade Vera. Untuk itu Ade Vera bisa keluar dari Zoom meeting ini. Terima kasih banyak. Salam sehat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Ibu. Diana, selamat pagi.